Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang tak berkesudahan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur juga Tuhan untuk firman Tuhan yang senantiasa Engkau berikan di dalam Alkitab maupun di dalam pemberitaan oleh orang-orang yang Tuhan panggil untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dan kami juga bersyukur untuk gereja Tuhan di mana kami boleh sama-sama berkumpul sebagai orang Kristen, bahwa kami sadar bahwa kami tidak sendirian di dalam dunia ini. Ada orang-orang yang lain yang sudah ditebus dengan darah Kristus, dan kami juga bisa menjalani kehidupan bersama-sama dengan mereka semua. Kami bersyukur Tuhan Engkau sudah kumpulkan kami di tempat ini untuk fokus hanya kepada Sang Kristus, Sang terang itu. Kami berdoa Tuhan supaya kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini boleh memberkati setiap kami. Kami pun boleh dikuatkan, diubahkan, hidup kami boleh diperbarui sebagai orang Kristen semakin serupa dengan Kristus, semakin meneladani sifat-sifat Kristus. Berkatilah kami yang akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya anugerah Tuhan boleh tercurah atas setiap kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita buka Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang kelima, dan juga ayat yang ke-9 kita akan membacanya. Sungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Bapak Ibu Saudara sekalian, gelap dan terang adalah ciptaan Tuhan. Dan secara ilmiah kita sudah tahu bahwa kondisi gelap itu di dalam bumi adalah kondisi di mana tidak terkena sinar matahari. Dan bumi ini sebenarnya memiliki kemiringan di galaksi atau di alam semesta itu, kemiringan 33 derajat dan begitu ya melayang seperti itu ya. Dan setiap hari berputar atau berotasi dalam 24 jam. Sehingga ada bagian bumi yang terkena sinar matahari sebagai pusat alam semesta, pusat galaksi. Dan juga ketika bagian tersebut terkena sinar matahari itu terang. Dan ketika ada bagian yang tidak terkena sinar matahari itu menjadi gelap. Dan gelap dan terang adalah hal yang sehari-hari kita alami secara fisik dan itu dibutuhkan oleh setiap manusia. Ada siang, ada malam. Kalau dunia ini kondisinya hanya ada terang dari matahari saja, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu menjadi kondisi yang tidak kondusif untuk makhluk hidup bisa hidup. Dan juga kalau kondisi itu hanya ada gelap terus, tidak ada sinar matahari, itu juga tidak kondusif bagaimana makhluk hidup itu bisa hidup. Meskipun kita tahu di dalam belahan bumi, planet bumi ini ada bagian-bagian tertentu yang bisa tidak terkena sinar matahari sepanjang tahun. Atau juga ada bagian-bagian tertentu di mana terkena sinar matahari begitu lama. Dalam satu hari porsinya itu tidak sesuai ya. Hanya sebentar saja ada terang atau hanya sebentar saja ada gelap. Di situ memang ada bagian-bagian bumi seperti itu. Dan kita bisa tahu juga Bapak Ibu Saudara sekalian ada bagian-bagian bumi yang memang tidak terkena sinar matahari. Bagaimana di dalam bumi tersebut ya. Di dalam bumi, di bawah tanah tersebut atau di dalam palung laut itu tidak terkena sinar matahari. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian adanya kondisi gelap dan terang ini sebenarnya menunjukkan bahwa kita itu menikmati anugerah ciptaan Tuhan. Kondisi gelap dan terang yang ada di dalam bumi ini silih berganti, justru harusnya menunjukkan bahwa siapakah pengatur bumi ini, dan juga bisa memperlihatkan kepada kita semua bahwa Allah itu bijaksana, Dia itu mengatur seluruh ciptaannya, memberikan hukum-hukum tertentu kepada seluruh ciptaannya, dan juga Bapak Ibu Saudara sekalian, Dia adalah pencipta dan pemelihara atas seluruh ciptaannya. Maka waktu kita alami siang, malam, ingat Tuhan, ingat ada yang mengaturnya. Ya, waktu kita alami siang, malam, gelap dan terang, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ingat bahwa Tuhan itu bijaksana dan pemelihara seluruh ciptaannya. Lalu Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika manusia mengalami perjalanan hidup naik turunnya, ada juga yang memberikan definisi tentang kehidupan manusia. Mereka katakan bahwa kalau saya sedang mengalami pergumulan berat, kalau saya mengalami kebingungan, kalau saya khawatir akan masa depan hidup saya, maka saya katakan itu adalah masa depan yang suram, masa depan yang gelap. Maka ada istilah juga para teolog mengatakan itu adalah the dark night of the soul.
suatu malam yang kelam dari jiwa manusia. Maka manusia memberikan istilah, waktu di dalam pergumulan rasanya saya masuk ke dalam kegelapan. Saya bingung, saya suram, saya putus asa, saya tidak berpengharapan. Saya ini manusia yang useless. Buat apa saya hidup? Kondisinya adalah kehidupan yang gelap. Tetapi ada juga yang mendefinisikan bahwa waktu hidupnya penuh sukacita, segala harapannya terkabul, dia menikmati apa yang dia inginkan. Dia katakan bahwa ini adalah masa depan yang cerah. Saya punya pengharapan. Saya itu punya terang di dalam kehidupan saya, jiwanya bersemangat seperti seseorang yang memasuki padang yang berumput hijau. Rasanya tenang, rasanya enak, rasanya menikmati hidup, dan saya sama sekali tidak ingin mati. Saya ingin hidup 1000 tahun lagi. Saya ingin hidup selama-lamanya. Maka dikatakan bahwa hidupnya itu cerah ya, hidupnya itu terang. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kehidupan manusia itu ada kehidupan yang gelap. Ada masa-masa kita mengalami kekelaman, ada masa-masa kita mengalami lembah bayang-bayang kematian, tetapi juga kita bisa merasakan ada masa-masa kita itu seperti di atas gunung dan menikmati seluruh yang kita lihat dalam kehidupan kita. Itu adalah hal yang wajar. Itu adalah hal yang kita alami, semua manusia alami. Tetapi bukan berarti kita harus menerima seluruh efek dari dosa atau kita mengizinkan dosa itu ada. Karena rata-rata permasalahan yang terjadi dalam kehidupan manusia adalah karena dosa kita sendiri atau dosa orang lain. Bukan berarti kita mengizinkan dosa itu, ya nggak apa-apa. Ini kan wajar kan manusia hidup dalam kegelapan, masa yang suram, masa yang di bawah. Terus kita membiarkan dosa itu terjadi begitu saja tanpa melawan dosa tersebut. Tidak ya. Ada yang menggambarkan bahwa kehidupan gelap dan terang ini seperti tuts piano yang berwarna putih dan hitam. Seperti itu ya. Ya, dua-duanya dibutuhkan supaya menjadi sebuah nada-nada yang indah ketika dimainkan. Dan itulah realita kehidupannya. Tetapi kita sekali lagi kita menolak ya suatu kesuraman yang berdasarkan dari dosa. Kita tidak boleh mengizinkan dosa itu mencengkram kehidupan kita. Melainkan kita harus terus setia kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu kita merenungkan ya sebuah istilah atau definisi dari orang-orang seperti ini, kita bisa merenungkan apakah kondisi kita ini saat ini sedang dalam kondisi yang gelap, yang suram, yang seolah-olah kita tidak tahu kemana kita berjalan, ya, kemana kita harus mendapatkan jawaban atas seluruh permasalahan kita. Kalau kita alami kita sedang dalam kondisi yang gelap, ya, kita pertama-tama ya kita harus tahu kan jawaban atau mendapatkan sumber terang itu dari mana. Itu dari Yesus Kristus. Yesus Kristus sudah memberikan janji bahwa marilah datang kepadaku setiap yang letih lesu dan berbeban berat. Ini adalah kondisi yang gelap ya. Letih lesu dan berbeban berat itu bisa karena dosa, bisa karena ya tantangan di dalam dunia ini, penderitaan dari dunia ini yang sudah jatuh ke dalam dosa. Tetapi solusi dari dosa, solusi dari segala penderitaan di dalam dunia yang berdosa ini adalah di dalam Yesus Kristus. Tetapi ketika datang kepada Yesus Kristus, Tuhan juga janjikan kelegaan. Seringkali kita merasakan tidak mendapatkan kelegaan. Kenapa? Bukan masalah di dalam Yesus Kristus yang tidak memberikan kelegaan. Yesus memberikan kelegaan. Buktinya setiap minggu itu ada istirahat. Setiap seminggu sekali kita bisa dipanggil untuk beribadah kepada Tuhan. Itu bukti Yesus itu mengundang kita datang untuk mendapatkan istirahat. Hari Minggu, hari Sabat. Kita sendiri yang repot dengan kegiatan kita sendiri sehingga merupakan sabat. Sehingga mengabaikan hari istirahat yang sudah Tuhan berikan. Yang bermasalah ada di dalam diri kita. Kita sendiri yang kurang melakukan apa yang dikehendaki oleh Kristus. Pertama-tama waktu kita menghadapi kondisi yang gelap, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebenarnya pertama-tama kita perlu belajar untuk menerima dulu. Ini adalah kondisi yang Tuhan berikan kok. Dunia ini tidak selamanya gelap dan dunia ini kehidupan kita ya tidak selamanya terang. Gelap dan terang di dalam kehidupan kita itu pasti ada. Ada naik turunnya. Pertama-tama bukan mengeluh, bukan menolak, tetapi justru kita menerima dulu. Ini realitanya. Tuhan izinkan dosa ada, ya. Tuhan izinkan kita bergumul
suatu saat kita mengalami kebingungan, pergumulan yang berat, kita terima dulu, kita embrace dulu, kita peluk dulu, terima apa yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, barulah kemudian kita belajar mengikuti pimpinan Tuhan. Itu yang bisa kita lakukan. Lalu Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Alkitab memberikan suatu metafora dan penggambaran untuk gelap dan terang. Jadi gelap dan terang ini bukan secara fisik kita alami saja, bukan saja juga secara kehidupan kita berikan istilah, wah hidup saya suram, hidup saya cerah, tetapi Alkitab memberikan penggambaran atau metafora bahwa gelap dan terang juga adalah simbol-simbol dari kebenaran yang tertentu. Kebenaran yang Tuhan ingin sampaikan kepada manusia, Tuhan memakai metafora gelap dan terang. Yang pertama kita bisa lihat bahwa terang itu mengindikasikan kasih Tuhan. Terang itu mengindikasikan kebenaran, kebaikan. Segala yang baik itu Alkitab simpulkan dengan apa? Terang. Tetapi segala yang buruk, segala yang berdosa, segala yang berdusta, segala yang salah, Alkitab simpulkan itu adalah kegelapan. Itu adalah segala hal yang buruk dan salah itu gelap. Terang mengacu kepada baik dan benar. Gelap mengacu kepada buruk dan berdosa, jahat dan kesalahan. Itu yang pertama kita bisa pahami. Lalu juga Bapak Ibu Saudara sekalian, terang itu mengindikasikan kerohanian seseorang. Dan kita bisa lihat kerohanian seseorang itu tandanya dari mana? Dari dua hal ini, yaitu pengenalan akan Allah atau tidak memiliki pengenalan akan Allah. Knowledge of God. Seorang yang punya pengenalan akan Allah sebenarnya rohaninya itu sudah ada terang. Sedangkan seseorang yang sudah jatuh ke dalam dosa dan tidak memiliki pengenalan akan Allah yang sejati, mereka itu tetap dalam kondisi yang gelap. Dan inilah yang perlu kita pahami. Pengetahuan akan Allah ya, adalah sebuah hal yang menjadikan jiwa kita terang. Jiwa yang gelap maupun jiwa yang terang itu dipengaruhi oleh knowledge of God. Dan John Calvin sudah jelaskan dengan gamblang bahwa knowledge of God itu sangat berkaitan dengan knowledge of man. Dua-duanya saling mempengaruhi, ibarat seperti dua sisi mata koin. Ya, satu sisi knowledge of God, satu sisi lagi adalah knowledge of man. Ketika seseorang mendapatkan anugerah khusus, mengetahui Allah sejati, mengetahui Allah secara khusus, dia akan bisa lebih melihat dengan jelas, dengan terang, siapakah dirinya dan manusia. Pengenalan akan Allah seperti sebuah sinar, supaya kita bisa mengenal manusia dengan lebih jelas. Tetapi juga, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika seseorang bergumul tentang jiwa manusia, seseorang bergumul tentang diri manusia, ingin mengenal diri manusia itu, siapa aku? Kenapa aku ada di dunia ini? Tujuan aku di dunia ini apa? Itu juga John Calvin katakan itu menjadi suatu cahaya yang memberi jalan atau kejelasan bagaimana kita bisa mendapatkan pengenalan akan Allah. Seseorang yang akan merenungkan pengenalan akan Allah, pribadi Allah, dan juga pribadi manusia, ini akan saling menerangi satu dengan yang lainnya. Kita bisa katakan bahwa dua pengetahuan tentang Allah dan manusia ini adalah dua terang yang dibutuhkan oleh setiap manusia agar jiwanya tidak gelap, melainkan memiliki terang. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Alkitab itu memberikan ya, memakai terang dan gelap sebagai metafora tentang kebenaran-kebenaran rohani yang ingin Allah nyatakan kepada kita semua. Bahkan firman Tuhan sendiri mengatakan bahwa Allah adalah terang. Dialah sang terang itu. Perenungannya di dalam kehidupan kita adalah, apakah kita sudah memiliki terang Kristus, terang Allah sendiri, bukan terang yang lainnya. Di dalam Yohanes 1 ayat 9 di situ dikatakan terang yang sesungguhnya, the true light. Berarti ada the false light. Kita pikir kita sedang berjalan dalam terang. Kita pikir kita sedang berjalan di jalan yang lurus. Tetapi sebenarnya ujungnya adalah gelap, maut, kematian. Apakah kita sudah punya terang atau masih gelap ya jiwa kita itu? Ya, kehidupan kita itu bagaimana kondisi kita? Apakah sang terang yang sejati yaitu Yesus Kristus
sudah ada dalam hati kita dan itu memberikan terang dalam hidup kita sehingga kita pun bisa memancarkan terang kasih Kristus itu? Apakah sungguh-sungguh Yesus itu ada dalam hati kita? Atau kita saja yang merasa kita sudah punya Yesus? Padahal Yesus mengatakan belum, aku belum masuk dalam hidupmu. Apakah hidup kita sudah memancarkan terang kasih Kristus, Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya ambil contoh ya, suatu perbuatan yang gelap, ya, perbuatan yang gelap yang diperbuat oleh orang-orang yang dikuasai oleh kegelapan dosa dan kejahatan, dan mereka pun sudah ditipu oleh iblis. Yaitu pada tanggal 12 Desember yang lalu, beberapa hari yang lalu, Bapak Ibu Saudara sekalian, terjadi sebuah peristiwa yang unik dan menggemparkan di Blitar, ya. Nah, Blitar ini adalah salah satu kota di Jawa Timur, kota kelahirannya Presiden pertama Soekarno dan juga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ya. Ini salah satu kota kecil tapi menghasilkan orang-orang yang berpengaruh juga. Nah, kejadian yang menggemparkan itu apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Yaitu ada sebuah rencana kegelapan diperbuat oleh orang-orang yang dalam kegelapan dan mereka tidak memiliki sinar terang dari Allah sendiri. Yaitu apa? Bapak wali kota dan istrinya disekap di rumah dinas mereka oleh 5 orang pencuri. Jadi 5 orang pencuri ini berencana, ya, mencuri harta, tapi kepada siapa? Kediaman wali kota. Saya heran juga. Kalau mau mencuri harta kan tinggal pilih orang biasa gitu yang kaya, ya. Tapi kenapa 5 pencuri ini niat mereka meeting minggu demi minggu, bagaimana kita mencuri rumah dinas tersebut, rumah wali kota tersebut. Ya, kemudian mereka meeting, mungkin mereka berdoa kepada Allahnya masing-masing gitu, ya. Mereka persekutuan doa, mereka merencanakan buat agenda satu dan hal yang lain. Dan akhirnya mereka merencanakan bahwa oke, pada hari itu, ya, jam 3 subuh malam kita datang ke rumah dinas Bapak Wali Kota di Blitar. Kemudian kita sudah pantau, ada berapa penjaga sih? Oh, ya, pada hari itu di subuh tersebut cuman ada 3 Satpol PP. Ya, 3 Satpol PP, kita 5 orang atau bahkan mungkin lebih, ya. Kita bisalah, kita sekap, ya, menyekap penjaga kayak gitu, ya. Itu suatu keberanian sekali, ya. Mereka merencanakan dengan luar biasa. Kemudian setelah menyekap penjaga, CCTV dihancurkan, Bapak Ibu Saudara sekalian, dan kemudian mereka mencari harta dari Bapak Wali Kota di Blitar tersebut. Dan ketika ketemu Bapak Wali Kota dan istrinya, mereka menyekap mereka juga, ya. Para pencuri ini menyekap pemilik rumah tersebut dan akhirnya mencari perhiasan dan uang, dan akhirnya membawa perhiasan mencuri itu dengan sekitar nilainya 400 juta. Ya, dan kemudian ya tentu ini adalah pencurian menurut saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah pencurian yang sangat berani, nekat, ya, mencuri kediaman dari kepala daerah. Apakah ini bisa kita sebut kejahatan yang biasa saja? Cuman mencuri lah, seperti murid mencuri pensil atau penghapus kayak gitu, ya, dari temannya? Tentu tidak. Ini adalah kejahatan yang luar biasa dan kita bisa katakan, kita sebut setiap orang yang melakukan dosa sedang melakukan perbuatan kegelapan. Ya, mereka sudah lancang melawan peraturan-peraturan atau perintah-perintah dari otoritas yang di atas mereka, pemerintah, hukum-hukum yang berlaku. Mereka sudah melawan hukum Tuhan, hukum pemerintah, dan mereka sudah melawan otoritas yang ada di atas mereka. Kenapa orang-orang seperti ini bisa melakukan hal demikian? Karena mereka sedang gelap. Hati mereka dalam kegelapan, dikuasai kegelapan dosa, dan mereka sudah buta dengan kebenaran. Dan apa yang di hadapan mereka? Suatu namanya berhala, yaitu uang. Uang, 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 dicari terus uang. Karena punya berhala uang, mereka melakukan segala sesuatu untuk mendapatkan uang tersebut, sekalipun itu tindakan yang kurang bijaksana dan bodoh. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu tahu bahwa segala berhala dalam diri kita sebagai manusia akan membuat hati manusia itu akan semakin gelap dalam dosa. Ya, akan semakin gelap. Meskipun kita orang Kristen,
Kita orang Kristen punya sang terang. Kita punya Yesus Kristus sebagai pelita yang menyala dalam jiwa kita. Tetapi ketika kita mengabaikan sang Kristus, kemudian kita hanya fokus kepada berhala kita, hidup kita gelap. Meskipun sudah ada terang. Meskipun keselamatan itu pasti Yesus berikan, tapi sayangnya hidup kita menjadi orang Kristen yang gelap. Tidak bermanfaat, tidak memancarkan terang Kristus. Redup. Kita bisa bertanya Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita mencari tahu apa itu berhala dalam hidup kita? Yaitu ketika ada suatu hal di mana kita itu fokus kepada hal tersebut melebihi segala hal yang lain. Nanti kan kita bahas juga bagaimana ya hal itu bisa menjadi berhala. Tetapi kita bisa juga bertanya dalam hati kita, apakah berhala kita uang, Bapak Ibu saudara sekalian? Ya, semakin kita memberhalakan uang, kita akan mencari uang dengan cara apapun, termasuk dosa pun kita lakukan. Semakin kita memberhalakan uang, kita akan menjadi pencuri, kita akan menjadi perampok, kita akan menjadi koruptor. Itu efek apa? Efek berhala uang, memberhalakan uang. Apakah Bapak Ibu saudara sekalian berhala kita adalah hawa nafsu seksual, Bapak Ibu saudara sekalian? Efeknya adalah kita akan menjadi seseorang yang pemerkosa, seorang yang tidak setia, seorang yang menjadi orang yang selingkuh, seorang yang menjadi seseorang yang tidak bermoral. Karena apa? Berhala seksual, berhala hawa nafsu. Kita menjadi buta. Dan apakah juga berhala kita adalah sebuah kehormatan, pujian dari orang, Bapak Ibu saudara sekalian? Kita akan menjadi orang yang gila hormat. Kalau tidak dihormati langsung emosi, ya. Langsung mencari pujian, langsung show off, langsung menonjolkan diri. Ini aku. Itu adalah orang yang memberhalakan kehormatan, pujian. Dan ini sudah adalah rumusan yang sangat umum. Orang itu digoda oleh 3 hal ini ya Bapak Ibu saudara sekalian, harta, tahta, wanita atau pria. Tetapi John Calvin menjelaskan lebih jelas lagi, dia pernah mengatakan adalah human heart is factory of idols. Hati kita sendiri adalah pabrik yang menghasilkan berhala-berhala, apapun bisa menjadi berhala di dalam kehidupan kita. Apakah berhala kita itu adalah diri kita, tubuh kita? Bisa. Apakah berhala kita adalah keluarga kita, pasangan kita, anak kita, orang tua kita, bahkan gereja ini bisa menjadi berhala yang menutupi Kristus Yesus? Bisa, apapun bisa menjadi berhala di dalam kehidupan kita. Inilah kebobrokan dan tidak berharapnya, tidak memiliki pengharapannya manusia. Natur manusia sendiri sudah jatuh ke dalam dosa dan natur manusia yang berdosa ini akan selalu membuat berhala. Karena manusia diciptakan sebagai makhluk yang menyembah, kalau dia tidak bisa melihat sang pribadi yang harus disembah, maka dia akan sembah yang lain. Setiap manusia pasti harus menyembah. Kalau manusia itu tidak menyembah, dia bukan manusia. Dia harus menyembah sesuatu. Dan ketika dia belum menemukan sang terang itu, sang Yesus Kristus, dia akan menyembah yang lain. Apapun itu, yang baik, perbuatan baik bisa menjadi berhala. Puasa kita, doa kita, bisnis kita bisa jadi berhala. Apapun bisa jadi berhala sampai kita mengabaikan Tuhan itu sendiri. Ini adalah kebobrokan manusia. Dan kita perlu ambil keputusan Bapak Ibu saudara sekalian. Jangan diam-diam saja. Jangan cuek saja. Ya sudah, ya saya orang Kristen, saya punya berhala kek atau tidak, bebas. Jangan. Kita harus ambil keputusan apakah kita itu mau hidup dalam kegelapan terus menerus atau hidup semakin bercahaya. Ya, semakin memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Hidup dalam kegelapan, terus terang Bapak Ibu saudara sekalian ya, kalau kita memikirkan kedagingan kita, memikirkan natur manusia yang berdosa ini, hidup dalam kegelapan itu enak kok. Ya, hidup dalam kegelapan itu membuat kita nyaman, menikmati hal yang memang kita inginkan. Kita nggak harus menyangkal diri, memikul salib. Kita nggak harus memikirkan pribadi Yesus. Yang dipikirin oleh orang yang hidup dalam kegelapan adalah aku, namaku sendiri. Ya, keinginanku sendiri, dosaku sendiri, terserah aku. Ini adalah perbuatan yang buta ya, yang sudah dalam kegelapan.
Zaman sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian ya, apapun bisa lebih banyak lagi menjadi berhala. Gadget kita bisa menjadi berhala, sosial media bisa menjadi berhala kita, dan itulah yang membuat kita harus berhati-hati ya, dan menolak semua berhala yang lain. Karena apa? Berhala itu adalah kita bukan berhadapan dengan berhalanya ya, tetapi kita mengabaikan pribadi Tuhan, menurunkan pribadi Tuhan dari posisi atas ke bawah, dan menaikkan posisi berhala tersebut ke atas. Kita sedang berhadapan dengan Tuhan sendiri. Kita sedang merendahkan Tuhan sendiri. Kita sedang kompromi terhadap firman Tuhan. Berarti kita sedang ada berhala yang kita sembah. Maka bila hati kita terus terpikat atau kecanduan ya kepada bermacam-macam berhala, hati-hati ya. Pendeta Stephen Tong pernah memberikan nasihat Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Ya, dia katakan bahwa TV itu bisa jadi berhala dan TV itu merebut 3 hal di dalam kehidupan kita. Dan ini menjadi ciri kita tahu bahwa kita sudah memberhalakan sesuatu. Yaitu apa? Ada 3 hal yang direbut dari diri kita sebagai manusia. Yaitu apa? Mata kita, telinga kita, dan pikiran kita. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian mau cari tahu berhala kita, apa yang sering kita lihat, apa yang sering kita dengar, apa yang sering kita pikirkan. Dan itu bukan Tuhan Yesus, dan itu bukan Tuhan, itu adalah berhala. Segala hal yang sering kita lihat, yang mengikat kita, segala hal yang sering kita dengar, yang terus kita ingin dengar, dan segala hal yang kita sering pikirkan, yang terus kita ingin pikirkan terus, itu adalah berhala dan musuh dari Tuhan sendiri. Kita harus belajar berkata tidak. Kalau saya tidak pikirkan itu, saya tidak mati kan? Ya. Kadang-kadang kita perlu juga tidak mendoakan kehidupan kita sehari-hari. Gak usah doakan kehidupan kita sehari-hari. Udah sering gitu ya, udah terus kita pikirkan. Jangan-jangan kehidupan kita sehari-hari adalah berhala kita. Kita pikirkan makanan, minuman, tidur, uang, kecukupan, kesehatan. Orang-orang yang tidak kenal Tuhan, orang-orang yang tidak punya terang Kristus saja mendoakan kok. Lalu kita harus doakan apa? Sebagai orang Kristen yang katanya punya sang terang itu, yang punya terang yang sesungguhnya. Maka kadang-kadang kita perlu stop berdoa untuk kehidupan sehari-hari kita. Berhenti, itu berhala kita. Kita harus berdoa untuk kemuliaan Tuhan. Saya mau taat firman Tuhan, doakan. Saya mau punya persekutuan keluarga yang baik, doakan. Gak usah, kesehatan gak usah lah. Orang tidak berdoa pun sehat. Orang ateis pun sehat. Orang tidak mengenal Kristus pun sehat. Sekali-sekali orang Kristen perlu berdoa berhenti untuk kehidupan sehari-hari kita. Supaya apa? Supaya kita tahu itu bukan berhala kita. Dan kita hanya menyembah Sang Kristus semata. Bukan berarti saya katakan gak usah doa terus ya. Tentu kita jujur aja gak apa-apa. Ya, jujur saja. Tapi hati-hati kalau kita sudah memberhalakan hal-hal tersebut. Sekarang Bapak Ibu Saudara kita bisa lihat ya. Itu contoh perbuatan yang gelap, sebuah meeting untuk pencurian. Tetapi ada juga contoh perbuatan yang terang yang diperbuat oleh orang-orang yang dikuasai oleh Sang Terang, yaitu Yesus Kristus sendiri. Di bulan Desember, di bulan November, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah melihat pekerjaan Tuhan boleh dinyatakan. Ya, di dalam Kapin misalkan, Kapin Wonosari, Wonogiri, Sragen ya. Itu kita meeting untuk apa sih? Kalau para pencuri itu meeting untuk dapat 400-an juta, ya. Kita meeting sebagai orang-orang Kristen untuk melakukan acara yang terang, perbuatan terang. Ya, semua habis waktu, habis tenaga, habis pikiran, habis ketenangan Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Ketika ngurusin Kapin itu Bapak Ibu Saudara sekalian, saya kurang lebih tenang daripada sekarang ya setelah Kapin. Itu mikirin terus, jangan-jangan berhala saya Kapin ya. Harus mikirin Tuhan ya. Kapin itu, wah kalau kita kan dalam waktu sebulan 3 kota tersebut Bapak Ibu Saudara sekalian kita ya kebagian mikirin. Dan memang Solo lebih banyak ke Sragennya ya. Sragennya saya hitung-hitung dalam 1 bulan bisa belasan kali saya ya. Dan juga mungkin beberapa orang. Tapi saya sendiri hitung wah belasan kali berarti kalau anggap
1 bulan 30 hari, saya mungkin 13 atau 14 kali ke Sragen dalam 1 bulan, udah jadi kayak orang Sragen ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu adalah suatu, susah banget ya mempersiapkan acara tersebut. Orang-orang Kristen yang mau mempersiapkan Christmas Rally dari Yayasan STEMI, Pendeta Stephen Tong, belasan kota ya. Belasan kota itu dipersiapkan repot-repot gitu ya, habis biaya, habis dana, tenaga dan lain-lain. Ya, nggak dapat untung secara materi, tetapi kita tahu kita sedang mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki oleh Kristus dan itu upahnya bukan di sini. Ya mungkin di sini juga bisa ya. Tetapi Tuhan ingat hal tersebut. Tetapi dosa itu tidak Tuhan ingat sampai kekekalan. Ini adalah kerja keras, penuh tantangan, peperangan rohani, dan ini sebuah perbuatan terang. Karena apa? Mengabarkan Injil Kristus, mengabarkan firman Tuhan. Kabar baik itu adalah, firman itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Itu sebuah hal terang. Kita memberitakan kabar baik, memberitakan sang terang yaitu Yesus Kristus sendiri, supaya orang bisa bertobat, ya, supaya yang jauh dari Tuhan bisa mendekat kepada Tuhan. Dalam Yohanes 1 ayat 9 ini dikatakan bahwa terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ya, di sini dikatakan kata pakainya sedang ya. Karena dalam prosesnya ya, itu mau menceritakan bahwa kedatangan Yesus belum lahir di Bethlehem, tetapi sedang proses kedatangan. Semua orang dalam perjanjian lama, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka itu sedang menanti kedatangan sang terang tersebut. Adam dan Hawa ketika jatuh ke dalam dosa, apa sih yang paling dibutuhkan orang yang sudah jatuh ke dalam dosa? Karena jiwanya sudah gelap, gambar dan rupa Allah sudah rusak di dalam diri manusia, yang dia butuhkan itu terang. Dan Allah sendiri menjanjikan sang terang itu akan datang di dalam diri Yesus Kristus. Jadi kepada orang yang berdosa, Tuhan janjikan Yesus Kristus. Mereka butuh terang kok. Butuh Allah, butuh Yesus Kristus. Dan itulah kenapa 2000 tahun yang lalu terang itu datang ke dalam dunia. Di satu malam yang sunyi, malam yang begitu dingin, Bapak Ibu Saudara sekalian, di satu kota kecil, kota Bethlehem, di situ ada terang dari surga datang ke dalam dunia. Ya, Yesus mengambil atau memakai rahim dari Maria. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, ada seorang teolog mengatakan ini adalah the invasion of true light. Ini adalah serbuan dari terang yang sesungguhnya. Dunia itu gelap akan dosa. Janji Tuhan dalam perjanjian lama bahwa akan datang Mesias itu hanya sebatas bayang-bayang terang. Tetapi ketika 2000 tahun yang lalu Yesus Kristus lahir ke dalam dunia, itu adalah serbuan terang di dalam dunia, terang surgawi, dan Yesus lahir sebagai manusia. Kenapa Yesus lahir itu malam hari? Bukankah boleh lahir pagi hari? Gak dosa kan lahir pagi hari, sore hari? Tanggal yang kurang bagus juga lahir, gak dosa kan? Kenapa harus tanggal cantik misalkan ya? Yesus pilih malam hari untuk lahir ke dalam dunia ini. Waktu kondisinya gelap di Bethlehem, di belahan dunia lain ya terang ya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kenapa? Ini menunjukkan bahwa kedatangan Yesus adalah untuk menerangi dunia yang begitu gelap karena dosa. Malam itu mengingatkan kita itu sudah dalam kegelapan. Jiwa kita itu berdosa kok. Tetapi terang itu memberikan pengharapan bahwa kita ada pengharapan dalam Kristus ya. Kita bisa melakukan berbagai aktivitas di dalam terang. Itulah kenapa waktu pagi hari kita bekerja, Bapak Ibu sekalian, itu menunjukkan kita hidup. Karena terang itu membawa kehidupan. Tapi waktu malam hari, biasanya malam hari kita ngapain? Kita nggak berdiri, kita nggak bekerja. Biasanya malam hari orang itu terbaring seperti orang yang mati. Kenapa? Karena kegelapan dosa itu membuat harusnya orang itu mati dalam dosa. Kalau kita bisa gambarkan ya, terang dan gelap itu kita renungkan, kita akan mendapatkan kekuatan dari Tuhan bahwa kita tuh diminta Tuhan untuk terus mengikuti the true light, yaitu Yesus Kristus. Kedatangan Yesus Kristus dipersiapkan oleh Yohanes Pembaptis
Dan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menerangi hati setiap orang yang sudah berdosa, sudah melawan perintah Tuhan, dan juga memiliki banyak berhala dalam hatinya. Itu kedatangan Yesus Kristus. Yesus datang supaya orang yang menerima dan percaya kepada Yesus Kristus itu diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Menjadi anak-anak Allah berarti menjadi anak-anak terang. Inilah pertanyaannya bagi kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, maukah kita menerima sang terang sejati itu? Ya, maukah kita sungguh-sungguh sadar saya tuh penuh dengan kegelapan. Oke, saya percaya Yesus. Ditanya orang, apakah kamu percaya Yesus Kristus? Saya percaya. Tetapi begitu banyak berhala di sekitar Yesus Kristus dalam hati saya yang meredupkan sinar kemuliaan Kristus. Kita harus bertobat, ya, bertobat dan menghindari segala berhala tersebut. Orang yang menerima terang sejati di dalamnya tidak ada kegelapan. Dia tahu kebenaran Tuhan dan dia juga menerima Kristus Yesus dan memperoleh keselamatan yang pasti dari Yesus Kristus. Yohanes mengatakan terang yang sesungguhnya. Ini berarti kalau ada terang yang sesungguhnya, kita bisa tahu bahwa ada gelap. Tetapi kalau dikatakan ada terang yang sesungguhnya, berarti kita juga tahu bahwa ada terang yang tidak sesungguhnya. Ada terang yang palsu. Kita bisa lihat di dunia ini ada Tuhan Yesus Kristus, dia sang terang. Tetapi di dunia ini juga ada sang iblis, sang kegelapan itu sendiri. Dan juga yang merupakan terang yang bukan sesungguhnya itu siapa? Terang yang palsu adalah orang-orang yang mengaku dirinya adalah orang-orang Kristen, orang-orang baik, anak-anak terang, tetapi sebenarnya bukan. Orang yang mengaku dirinya Kristen, pendeta, tetapi ya tidak demikian. Tahu dari mana? Nah, kita lihat 2 Korintus 11 ayat 13 sampai 14. Mari kita buka Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. 2 Korintus 11 2 Korintus 11 ayat 13 sampai 14. Ini adalah wujud dari orang-orang yang memiliki terang yang palsu, ya. Mari kita baca bersama-sama 2 Korintus 11 ayat 13 sampai 14, 2, 3. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Nah, ini adalah kondisi yang lebih berbahaya lagi. Ya, kondisi yang terang, tapi terang itu palsu. Terang itu buatan. Ini adalah contoh dari orang-orang yang munafik, orang-orang yang pemberi harapan palsu, terang yang palsu, dan pribadi atau orang seperti ini, Alkitab sudah katakan pasti celaka. Ya, pasti celaka. Iblis itu pasti celaka. Rasul-rasul palsu, mesias-mesias palsu, itu pasti celaka. Ya, orang-orang yang tidak sungguh-sungguh, tidak tulus, itu pasti celaka. Dari mana kita tahu? Yesaya 5 ayat 20. Mari kita buka Alkitab kita. Kita baca lagi Yesaya 5 ayat 20. Di situ firman Tuhan menjelaskan realita yang membingungkan, ya. Tetapi ini memang ada di dalam kehidupan dunia ini, yaitu Yesaya 5 ayat 20. Kita baca bersama-sama 2, 3. Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan, yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Ada yang mengatakan Yesus bukan Tuhan. Ya, ada yang mengatakan ke gereja itu enggak bermanfaat. Ya, tidak menguntungkan. Ada yang mengatakan kita enggak harus kok ya taat firman Tuhan, enggak baca firman Tuhan. Kita enggak bisa apa-apa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mau apakan orang tersebut? Tapi kalau dari ayat ini kita bisa tahu ya orang itu adalah orang yang celaka. Orang itu adalah orang hukuman. Yang terhukum. Siapa yang menghukum? Tuhan sendiri. Kita juga bisa katakan, kalau mau cuman adu argumen kalimat, firman Tuhan itu berkuasa, firman Tuhan tidak berkuasa, mau gimana solusinya? Ya, Yesus Tuhan, Yesus bukan Tuhan, mau gimana?
Mau adu argumen terus? Nggak bisa. Ya, hakimnya adalah Tuhan, bukan kita. Kita sama-sama manusia punya pendapat, ya, prinsip sendiri, diadu gitu ya. Terus siapa yang benar, siapa yang salah? Ya, nggak bisa kita menjadi hakim, yang Tuhan sendiri yang menjadi hakim kita. Ya, kita hanya bisa berusaha melakukan yang terbaik. Yesus katakan bahwa akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan sebab ia akan mempunyai terang hidup. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Sayang sekali bila kita sebagai orang Kristen sudah lama Kristen, tetapi sebenarnya kita enggan mengikuti Yesus. Bahkan kita sebenarnya menolak Yesus. Yesus itu hanya nama. Yesus itu hanya simbol. Yesus itu bukan pribadi yang saya bisa ngobrol dengannya. Sayang sekali bila kita sebagai orang Kristen punya konsep yang demikian. Menolak Kristus, tidak sungguh-sungguh percaya, tidak matian-matian melayani Yesus Kristus ya. Sayang sekali bila kita tidak anggap Yesus itu adalah sang terang dunia dan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Kita harus mengakui Yesus itu terang kita. Yesus itu adalah pribadi yang harus kita kenal dengan benar. Terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur atas hari Natal yang Tuhan berikan pada kita 2000 tahun yang lalu. Terang itu sudah datang ke dalam dunia 2000 tahun yang lalu. Kita yang berjalan di dalam kegelapan, sekarang kita sudah tahu di dalam sejarah ada suatu terang yang bersinar. Ya, ketika kita jalani kehidupan itu gelap terus ada sinar terang yang dari Yesus Kristus sendiri, kita boleh melihat terang yang besar, terang yang bersinar begitu cerah, itu adalah suatu pengharapan kita. Ya, suatu pengharapan kita, suatu jalan yang jelas. Dan dalam kisah kelahiran Yesus di kitab Lukas, Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus itu sebagai terang yang sejati datang dengan 3 tujuan, singkat ya. Ya, di dalam Injil Lukas, kedatangan Yesus Kristus itu dijelaskan yang pertama, yaitu memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dari dosa-dosa mereka. Jadi Yesus datang nih, waktu lahir ke dalam dunia ini, terang itu muncul ke dalam dunia, itu supaya kita punya pikiran yang benar. Itu bicara soal pertobatan pikiran. Ini loh pribadi yang tanpa dosa, ini adalah Tuhan. Yang kedua, Yesus datang untuk melawat kita atau memperhatikan kita dengan anugerah dan belas kasihan yang luar biasa besar. Ini Yesus membenarkan apanya kita, yaitu membenarkan emosi kita, hati kita. Hati kita yang keras, ya, hati yang keras itu dilembutkan dengan apa? Dilembutkan dengan perhatian. Yesus melembutkan hati kita yang keras dengan kasih-Nya. Tuhan mau jadi manusia. Ya, bagaimana kita mau keras-kerasan ya ke Tuhan, mau menolak Tuhan? Tuhan mau jadi manusia kok, menyelamatkan kita bahkan mati di atas kayu salib. Ini ada tujuan Yesus yang kedua ya, datang ke dalam dunia, yaitu melawat hati kita dengan anugerah dan belas kasihan yang besar. Dan yang ketiga, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Jadi bicara apa? Mengarahkan kaki kita jadi bisa lihat jalan kita, terus kaki kita bisa ke arah jalan yang benar, yang sesuai dengan tujuan yang Tuhan tetapkan, itu bicara soal perilaku kita. 3 hal ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa Yesus datang ke dalam dunia? Mempertobatkan pikiran kita, melembutkan hati kita yang keras, dan juga menuntun kaki kita berjalan di jalan damai sejahtera. Maka kita bisa katakan seperti pemazmur, sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang kematian, aku tidak takut sebab Tuhan yang besertaku. Sebab sang terang itu beserta kita, sehingga kita tahu, oh ini jalan yang benar, jalan yang baik. Dan kita harus melewati atau menolak jalan yang salah. Yesus sang terang itu datang ke dalam dunia supaya kita bisa melihat jalan di depan kita dengan jelas, dan juga kepada umat pilihan Tuhan supaya kita bisa berpindah dari maut kepada kehidupan yang kekal. Dan bagaimanakah Yesus menjalankan tujuan kedatangannya ke dunia ini dengan keseluruhan inkarnasi Yesus Kristus dari kehidupannya sampai kematiannya.
Yesus mencurahkan darah di sebelum kematiannya, karena tanpa pencurahan darah tidak ada pengampunan atas dosa-dosa manusia. Dan Yesus menyelesaikannya dengan lengkap, dengan sempurna, dan dengan demikian Yesus menggenapi apa yang dikatakan dalam Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Bagaimana Yesus bisa menjadi penasihat yang ajaib? Dia jadi manusia. Bagaimana Yesus bisa menjadi Allah yang perkasa dengan datang ke dalam dunia menjadi manusia, mengalahkan kuasa maut? Bagaimana Yesus bisa menjadi Bapa yang kekal dengan datang ke dalam dunia untuk bisa menyatakan kasih seorang Bapa yang tak berkesudahan? Bagaimana Yesus menyatakan bahwa dirinya adalah Raja damai dengan datang ke dalam dunia ini sebagai manusia untuk menjadi pembawa damai? Sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, maukah kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus, Sang Terang itu? Maukah kita mengenal Dia secara pribadi? Ya, bukan secara komunal saja, tapi secara pribadi ketemu Tuhan. Saya beberapa waktu ini mendengar YouTube-nya Billy Graham, ya Bapak Ibu Saudara sekalian, seorang pengkhotbah yang luar biasa. Dia pernah mengatakan begini, kalau orang Kristen biasanya perpuluhan itu kan uang, ya. Ya, seluruh uang kita milik Tuhan, tetapi ada bagian 1/10 yang kita berikan kepada Tuhan supaya apa? Supaya saya itu tahu bahwa saya tidak memberhalakan uang. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, Billy Graham juga sempat bilang dia pernah mendengar seseorang berkata, kenapa harus uang saja yang perpuluhan? Bukankah seluruh hidup kita ini adalah milik Tuhan? Ya, sumber tenaga yang lain itu kita bisa perpuluhkan juga. Yaitu apa? Misalkan dia sebutkan adalah kenapa kita tidak memperpuluhkan waktu kita untuk Tuhan? Kalau uang semuanya milik Tuhan, kita bisa perpuluhin untuk Tuhan. Nah, waktu kita satu hari 24 jam itu memang punya Tuhan kok. Tapi dia percayakan kepada kita. Kenapa kita tidak bisa perpuluhan waktu kita 2,4 jam itu khusus untuk Tuhan Yesus? Kita datang berdoa, baca firman, menyembah selama 2,4 jam tersebut. Nah, bagi saya Bapak Ibu Saudara, ini adalah suatu perbuatan pilihan. Pilihan perbuatan yang baik yang mungkin kita bisa lakukan. Saya sendiri belum melakukannya, baru juga dengar khotbah itu beberapa hari yang lalu. Tetapi ini adalah suatu hal yang sangat bagus bagaimana kita tuh sebenarnya punya berhala yang lain atau tidak. Ya. Apakah mungkin berhala kita itu waktu kita? Bisa juga loh. Yang penting me time. Itu berhala kita. We time lah ya, ada juga sekarang we time ya. Yang penting kita bersama, itu harus bersama. Kalau enggak dosa. Wah. Ini kan sudah memberhalakan waktu ya. Mari kita sama-sama pandang Sang Terang itu. Ya, ada satu lagu yang bagus juga ya. Sudah pernah khotbahkan juga. Pandanglah kepada Yesus, oh pandang wajahnya mulia. Dunia menjadi suram oleh terang kemuliaan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, lagu soundtrack dari film animasi musikal dari Songs of the Silk Road itu memiliki lirik dan nada yang sangat bagus ya. Yang membuat kita mengagungkan Sang Terang itu dan mendorong kita untuk terus memegang tangan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, liriknya berbunyi demikian, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa lihat di PowerPoint. Mari kita coba sama-sama membacanya ya. Ada. Nah, liriknya cukup bagus, ya, ini dibuat oleh para remaja ya. Liriknya berbunyi demikian, peganglah Sang Terang itu ya. Nah ini ya, ayo kita baca sama-sama ya. 2, 3. Peganglah Sang Terang seumur hidupmu. Terang itu akan membimbing, menuntun setiap langkah hidupmu. Ialah Sang Jalan, kebenaran, dan hidup. Percayalah kepadanya dan ia akan menyelamatkan. Cahayanya terpancar ke segala arah, menyebarkan satu pesan, kasih. Terimalah terang itu dan hiduplah dalamnya. Berjalanlah dalam Sang Terang seumur hidupmu, peganglah Sang Terang seumur hidupmu.